Coba kita lihat di sekeliling kita, di depan rumah, di tempat-tempat terbuka, kaki lima, atau pertokoan, beragam jenis usaha yang mencoba meraup rezeki dari beragam kebutuhan warga. Artinya, pola kewirausahaan semakin kuat. Apakah memang karena tidak ada potensi lapangan kerja formal? Apakah memang ada sebagian karena PHK? Apakah memang daripada menunggu melamar kerja tidak kunjung dapat? Woi, expensive. Akhirnya berwirausaha, atau mungkin karena pemerintah mempermudah ketentuan dan regulasi mendapatkan modal kredit mikro berbunga rendah, atau mungkin karena tidak ada pilihan lain lagi untuk akhirnya mencari potensi pendapatan dengan buka usaha baik pagi maupun malam hari. Itu sebenarnya adalah pilihan cerdas. Ada sebagian warga yang berangkat kerja dari pagi hingga sore lalu pulang, kemudian akhirnya mengalokasikan pendapatannya buat kebutuhan keluarga, baik dari kebutuhan primer, sekunder, baik mungkin juga mencoba untuk menyisihkan sebagian pendapatan buat dana darurat dan juga antisipasi risiko, dan semua itu dilakukan tentu dengan ada risiko dan juga dampak usaha itu sendiri. Ketika di lingkungan kita banyak warung-warung makan, kuliner, sembako, toko pakaian, kemudian juga perhiasan dan lain-lain, itu sebenarnya mencoba menyisir dari beragam jenis kebutuhan warga-warga yang mobile, maka akan mendapatkan pelanggan, akan mendapatkan potensi pendapatan usaha, apapun pilihan dari jenis-jenis usaha yang dilakukan tersebut. Ini sebenarnya lebih bagus daripada tidak bekerja, akhirnya memanfaatkan sebagian waktu, tenaga pikiran, dan sumber dayanya untuk menghasilkan uang. Karena pada dasarnya yang menjamin dan memastikan kesejahteraan keluarga itu adalah keluarga itu sendiri dengan segala jeripaya dan kemauannya untuk bekerja keras maupun bekerja cerdas. Kalaupun ada fasilitas-fasilitas pemerintah, mungkin bansos, mungkin jaminan kesehatan yang gratis, mungkin juga sekolah anak yang dari SD sampai SMA gratis, pada dasarnya itu adalah mengurangi tingkat kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi sejatinya yang memastikan dan menentukan kualitas dari kesejahteraan keluarga itu adalah pendapatan dan potensi pendapatan dari beragam kegiatan yang pada akhirnya dialokasikan, diklasifikasi menjadi kebutuhan primer, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidup keluarga, melakukan penyisihan dan juga membangun pertumbuhan aset di tengah keluarga, apakah dari mulai fasilitas sederhana sehingga akhirnya menjamin keluarga itu ada memiliki yang disebut dengan kekayaan. Berwirausaha tidak hanya menantang risiko tetapi membuka potensi diri sendiri untuk bisa mengembangkan kepiawaian menyelesaikan masalah. Karena setiap pelaku usaha apapun jenis pilihannya pasti mentarget jenis pelanggan dan klasifikasi pelanggan dengan potensi pendapatan dan juga jenis kebutuhan mereka. Dan itu semua menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha karena kepastian dan kemajuan dan keberlanjutan usaha itu
sangat ditentukan oleh cara-cara dan metode dari pelaku usaha untuk menyelesaikan masalah. Lebih bagus kita menjadi raja kecil tetapi bebas dalam mengambil keputusan daripada kita mengikuti mimpi orang, menjadi pekerja, dan pada akhirnya kita hanya mendapatkan hak minimal. Kalau kita berwirausaha, minimal kita mendapatkan hak untuk belajar dalam masalah itu sendiri dan menyelesaikan masalah yang ada agar ada jaminan kepastian bahwa usaha kita akan semakin maju, usaha kita akan semakin besar dengan omsetnya, dan akan menjamin juga perilaku keuangan yang juga memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Dan itu bisa dipastikan akan ada sebuah kemajuan yang signifikan karena berwirausaha adalah membangun perilaku dan pola pikir, membedakan mana uang pribadi dan mana uang bisnis. Lalu kemudian cerdas dan juga cerdik dalam mengantisipasi beragam risiko sekaligus mencari solusinya. Berwirausaha itu adalah membangun peluang, mengembangkan diri sendiri sehingga setiap satu rupiah bisa kita amankan apapun jenis usaha kita untuk pada akhirnya kita bisa mendapatkan pendapatan dan pendapatan itu dialokasikan menjadi bagian-bagian dari alokasi kebutuhan sama seperti seorang pengusaha besar melakukan pola yang sama. Menjadi pengusaha besar bisa dimulai dari menjadi pelaku usaha kecil. Dan itu konsisten, butuh tanggung jawab, dan butuh juga kepiawaian untuk terus belajar bagaimana mencari celah agar potensi pendapatan kita semakin bertambah dan juga semakin berkelanjutan. Jaga konsumen agar tidak berpindah kepada pelanggan lain. Ini adalah strategi-strategi cerdas yang mewajibkan semua pelaku usaha untuk akhirnya memahami beberapa dimensi-dimensi dalam memuaskan pelanggan itu sendiri. Karena dengan itulah ada kepastian pelanggan kita akan konsisten datang, hadir, berbelanja di tempat kita, dan itu memastikan kita akan mendapatkan potensi laba yang akhirnya juga membuat usaha di hari esok akan berlanjut dan akan beroperasi. Demikian, salam sehat, salam sejahtera.